Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam. Bagaimana Anda tahu apa saja yang kita pelajari pada materi kali ini? Nah, jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari sumber-sumber hukum atau redaksi-redaksi yang digunakan ketika seseorang ingin menetapkan suatu jawaban untuk suatu permasalahan hukum atau memberi solusi pada suatu hukum. Jadi pada materi ini kita akan lebih membahas mengenai apa saja sumber hukum yang digunakan ketika seseorang ingin menetapkan jawaban suatu permasalahan hukum. Menurut kesepakatan ulama, bahwasanya sumber hukum itu ada tiga. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Lalu hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah berarti wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an inilah merupakan suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Qur'an ini menjadi suatu pedoman bagi manusia hidup di dunia ini. Di sini ada juga pedoman Al-Quran yang pertama sebagai tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Lalu tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, kemudian tuntunan yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan. Jadi kalau kita lihat bahwasanya Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita menemukan suatu permasalahan hukum, maka kembalilah kepada Al-Quran. Di sana Al-Quran itulah yang memberikan jawaban untuk mengatasi suatu permasalahan hukum. Itu salah satu fungsi dari Al-Quran. Lalu kita masuk ke hadis. Hadis menurut bahasa berarti sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah, hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Jadi, kenapa hadis disebut sesuatu yang baru? Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu merupakan hal yang baru bagi kita, dan sebagaimana kita umatnya mestinya kita mengikutinya atau mengamalkannya. Itu yang dimaksud dengan hadis. Lalu fungsi hadis ada tiga. Yang pertama itu memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya Al-Quran telah menetapkan suatu hukum, maka ada hadis juga yang membahas suatu hukum yang sama yang ada di dalam Al-Quran, maka fungsinya itulah yang sebagai memperkuat hukum. Kemudian memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi misalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yaitu untuk memelihara solat. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana solat itu atau seperti apa melaksanakan solat. Maka hadis ini muncul. Hadis ini memberi penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Solatlah kamu sebagaimana aku solat." Jadi inilah fungsinya sebagai memberi penjelasan lebih rinci terhadap ayat Al-Quran yang masih umum. Kemudian menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada hukum yang tidak bisa ditemukan jawabannya dari Al-Quran, maka kita carilah hadis-hadis sebagai uh, pemberi jawaban untuk menetapkan permasalahan hukum. Lalu ada ijtihad. Bahwasanya ijtihad itu berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Ijtihad secara istilah yaitu berusaha dengan segenap kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak ada ketetapan di dalam Al-Quran maupun hadis dengan menggunakan akal, pikiran yang sehat dan jernih. Jadi
Apabila dihadapi suatu permasalahan yang jawabannya tidak dapat ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka beralihlah kepada ijtihad. Nah, jadi di sini ada syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Bahwasanya seperti yang kita tahu, apa sih yang dimaksud dengan mujtahid? Mujtahid itu seseorang yang menetapkan atau memberi jawaban terhadap suatu permasalahan hukum. Itulah yang disebut mujtahid. Lalu bagaimana sih syarat untuk menjadi seorang mujtahid? Yang pertama, ia harus mengetahui ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin menjadi mujtahid, harus tahu di mana seluk-beluk letak ayat-ayat hukum. Tidak harus menghafal Al-Quran, tetapi kita harus tahu seluk-beluk atau isyarat di mana ayat hukum tersebut diletakkan. Kemudian juga mengetahui hadis-hadis hukum, sama tadi seperti Al-Quran, kita juga harus mengetahui hadis-hadis tentang hukum. Kemudian mengetahui tentang ayat atau hadis yang telah dimansuh dan nasah. Maksudnya mansuh dan nasah ini maksudnya ayat-ayat yang telah dihilangkan dan kemudian nasah ini diganti menjadi lebih baik. Lalu mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi ijma. Ijma ini merupakan sekumpulan atau ulama menetapkan suatu permasalahan hukum. Jadi ijma ini bukan hanya satu orang tetapi ditetapkan oleh beberapa orang dan terjadinya kesepakatan untuk menetapkan suatu permasalahan dalam hukum. Kemudian mengetahui seluk-beluk kias. Kias ini kayak perbandingan. Misalnya khamar itu haram. Lalu bagaimana sih hukumnya narkotika dan juga minuman-minuman keras yang saat ini? Maka itu disamakan dengan khamar, hukumnya haram. Kemudian mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmu bantu yang berhubungan dengannya. Jadi perlunya kita menguasai bahasa Arab karena kebanyakan ilmu-ilmu tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Lalu ilmu bantu lainnya seperti ilmu usul fikih, ilmu nahu, dan ilmu yang lainnya. Lalu mampu menangkap tujuan ijtihad dalam merumuskan suatu hukum. Jadi ketika ijtihad apa sih tujuannya kita harus tahu. Dan tidak sembarangan berijtihad. Sehingga nanti keluar dari jalurnya. Kemudian bahwasanya di sini ada sebuah hadis. Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad, kemudian benar ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan suatu hukum lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat 1 pahala. Jadi tidak ada ganjaran yang diberikan ketika seseorang melaksanakan ijtihad asal tidak keluar dari syariat Islam. Lalu di sini ada juga sumber hukum Islam selain Al-Quran, hadis dan ijtihad. Yang pertama ijma. Ijma ini yaitu kesepakatan para ulama ketika menetapkan suatu permasalahan hukum. Jadi tadi seperti yang sudah Ustaz jelaskan, ijma ini tidak hanya ditetapkan oleh satu orang, tapi ditetapkan oleh beberapa orang ulama. Lalu ada kias. Kias ini kayak perbandingan. Tadi sama kayak mana tadi minuman khamar itu haram hukumnya dibandingkan dengan minuman keras saat ini kayak bir, whisky, lalu narkotika itu dibandingkan dengan khamar haram. Kenapa? Karena sama-sama ada ilat, ada alasannya, yaitu sama-sama merusak tubuh. Kemudian istihsan atau istilah. Bahwasannya yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret dalam Al-Quran dan hadis. Yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahat bersama. Misalnya seperti ini. Ada suatu hukum yang menetapkan seseorang harus mengganti barang yang digunakan. Misalnya ada orang yang menitipkan barang. Dan yang si penitip barang ini menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dia harus menggantinya. Itu hukum. Lalu terdapat suatu permasalahan. Seorang anak menitipkan barang kepada ayahnya. Lalu ayahnya menggunakan barang anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hukumnya. Maka secara istihsannya ayah tidak wajib mengganti barang si anak. Karena barang si anak itu merupakan harta atau ada hak dari orang tua. Lalu istishab. Yaitu
meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan sampai ada dalil yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Misalnya hukum berwudu. Wudu tidak akan batal sampai ada yang membatalkannya. Itu hukum ya. Lalu ketika seseorang salat maghrib, kemudian dia ragu apakah wudunya batal ketika menjelang salat isya, wudunya batal atau tidak. Maka karena adanya keraguan di dalam diri seseorang tersebut dan tidak ada hukum yang merubah kedudukan hukum pertama, maka secara istisabnya orang tadi wudunya tidak batal. Lalu istidol yaitu menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara konkret di dalam Al-Quran maupun hadis dengan didasarkan karena telah terjadi adat istiadat atau kebiasaan setempat. Jadi ini berdasarkan kebiasaan setempat. Bagaimana misalnya hukum anak menyalami orang tua itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi secara istidlalnya hukum tersebut diperbolehkan. Karena apa? Karena di situ yang pertama tidak keluar dari syariat Islam dan juga merupakan cara menghormati orang tua. Lalu maslahat mursalah. Jadi maslahah yang sesuai dengan maksud syarak yang tidak ada nanti tidak diperoleh dari pengajaran dalil secara langsung dan jelas dari maslahah tersebut. Ini lebih ke kebaikan. Misalnya ada kejadian seorang tukang mengganti atau membayar kerugian barang si pemilik barang. Dia rusak barang tersebut kan, gara si tukang. Kemudian si tukang mengganti barang tersebut. Jadi hukum ini tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi untuk kebaikan si pemilik barang, maka si tukang dianjurkan untuk mengganti barang si pemilik barang. Itulah maslahah mursalah. Di sini juga ada pembagian hukum Islam. Hukum Islam yang pertama yaitu wajib, yaitu sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa, tetapi apabila dikerjakan maka ia akan mendapat pahala. Kemudian ada sunnah, itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Apabila dikerjakan ia mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lalu haram, itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, yang dimana apabila dikerjakan dia akan mendapat dosa. Lalu apabila tidak dikerjakan maka ia mendapat pahala. Lalu ada makruh. Makruh ini lebih baik ditinggalkan. Jadi apabila dilakukan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan itu lebih baik. Kemudian di sini ada mubah, boleh. Sesuatu hal itu mubah hukumnya, boleh dikerjakan atau boleh tidak. Lalu perilaku yang mencerminkan menaati sumber hukum Islam. Yang pertama kita harus mengakui adanya mazhab yang telah disepakati ulama. Jadi kita harus mengakui mazhab-mazhab yang disepakati. Apa saja? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu kita harus mengakuinya. Kemudian bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda mazhab. Lalu mengikuti mayoritas umat Islam dalam beribadah dan tidak menyempal dengan pendapat sendiri. Jadi bagaimana di suatu daerah orang beribadah sesuai mazhab yang diyakini, maka kita harus mengikutinya dan tidak boleh kita berpendapat sendiri. Lalu menjaga kebersamaan dan menghargai pendapat orang lain. Lalu selalu taat kepada peraturan demi menjaga kemaslahat bersama. Kemudian bijaksana dalam bersikap dan tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain. Itulah beberapa perilaku yang mencerminkan menaati sumber hukum Islam. Baiklah, kita sampai juga di penghujung dan ditariklah sebuah kesimpulan bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Di mana Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama, lalu ada hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian ada ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari sumber hukum Islam ini. Kenapa? Karena hal tersebutlah yang menjadi suatu pemecah masalah atau suatu pemberi jawaban ketika seseorang ingin
memecahkan suatu permasalahan hukum. Baiklah, sampai di sini saja dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.